Bapak Kuzaini selaku pemateri pada siang hari ini terkait dengan materi peralatan nakal remaja, pencegahan paham radikalisme. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Ini akan dipahami oleh adik-adik semuanya yang telah mengikuti acara MPLS ini. Siapa itu remaja? Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun. Nah, itu sudah ada paradigmanya, mulai dari balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Sudah jelas? Nah, ini kenakalan remaja. Tampak gejala sosial, merusak masa depan, salah pergaulan, mengabaikan sosial, timbul perilaku menyimpang. Nah, ini gambaran-gambaran remaja di antara usia-usia tadi yang telah kami sebutkan. Nah, diharapkan tentunya oleh kita-kita sebagai orang tua, sebagai pembimbing, baik seks atau seks bebas. Kemudian ketiga, pornografi, porno aksi. Keempat, tawuran di jalanan. Kelima, balap liar yang mengganggu ketertiban umum. Penyalahgunaan narkoba. 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, ini penyalahgunaan narkoba yang mendasari tentang undang-undangnya. Narkoba sudah jelas akronimnya NAR dan CO, narko, ya kan? NAR-nya dari narkotika, CO-nya dari psikotropika. Nah, ini bentuk akronim yang bisa dipahami oleh adik-adik semuanya. Gambar sudah jelas, itu daun ganja, dan gambar satunya bentuk sabu-sabu. Ini contoh-contohnya. Jenis-jenis narkotika dan psikotropika. Ini contoh-contoh gambar yang beredar di lapangan, di masyarakat bagi pengguna-pengguna. Contoh, ada kokain, ada sabu-sabu, ada ganja, ada ekstasi, dan juga ada tembakau gorila. Nah, ini sekedar pengetahuan bagi adik-adik semuanya yang telah mengikuti kegiatan ini. Jenis zat adiktif, nah itu ya kan bentuk-bentuknya. Ini cara-cara buat sendiri bentuk-bentuknya. Bagi mereka-mereka yang suka bermain tentang hal-hal tentang kenarkotikaan. Ini adalah bahan-bahannya. Bahan-bahannya mengenai zat yang berpengaruh psikoaktif di luar dari narkotika dan psikotropika, meliputi minuman beralkohol. Ada 3 golongan. A, golongan kadar etanol 1-5%. Kemudian itu contoh bir, ya kan, minuman bir. Kemudian B, golongan kadar etanol 5-20%. Contohnya anggur. Golongan C, kadar etanol 20-55%. Contohnya minuman brandy, kopi miring, Jennifer, whisky, vodka, Newport, dan lain-lain. Nah, ini semuanya adalah contoh-contoh apabila adik-adik ini ya kan diharapkan tentunya jangan berupaya menyentuh, melihat, dan apalagi menggunakannya. Nah, ini tentunya diharapkan oleh semua orang tua, oleh masyarakat, oleh Dewan Guru, jangan sampai hal-hal ini adik-adikku semuanya menyentuh, ingin menikmati, dan seterusnya. Ini penyimpangan seks atau seks bebas, pasal di dalam KUHP 285. Tolong jangan sampai melakukan hal-hal ini karena ini melanggar aturan.
Bagaimana bisa terjadi seks bebas? Nah, ini ya kan. Nah, dari tadi terjadi, nah menimbulkan, nah ini berbahaya sekali ya kan. Belum waktunya menimbulkan suatu permasalahan baru untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga. Pornografi dan porno aksi, undang-undangnya nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Nah, ini adik-adik semuanya akan memahami. Sekarang lagi ngetrennya mengenai alat canggih berupa handphone, media, medsos, ya kan. Nah, tolong kalau ndak begitu kayak ada kaitannya dengan pelajaran, hindari karena bahayanya sangat tinggi sekali. Bila tidak bisa memfilter, ini akan mempengaruhi dirinya sendiri, lingkungan, dan keluarga. Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat manusia dalam bentuk gambar, foto, tulisan, dan lain-lain yang dapat membangkitkan hasrat seksual, melanggar nilai kesusilaan. 97% remaja pernah menonton atau mengakses pornografi dan 93% pernah melakukan itu, sedangkan 62,7% pernah berhubungan badan, serta 21% remaja telah melakukan aborsi. Penelitian komisi ini perlindungan dari anak kepada 4.500 remaja di 12 kota besar. Nah, ini penelitian dari Komisi Perlindungan Anak. Ini data-data, ya kan? Nah, adik-adik semuanya tolong dicermati apa yang telah kami sampaikan ini bisa dipahami dan nantinya bisa diamalkan keluar untuk memberikan solusi-solusi yang positif. Nah, ini pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, tawuran remaja, baik remaja masih di bangku sekolah maupun remaja yang tidak sekolah, ya kan? Nah, kebanyakan remaja yang duduk di bangku sekolah ini sering-sering melakukan ini, ya kan? Tawuran-tawuran, geng-gengan, kelompok-kelompokan antara sekolah yang satu dengan yang lain. Nah, ini tentunya diharapkan bagi adik-adikku yang duduk di SMKN negeri satu ini, ya kan, tidak mudah terpancing dengan rekan-rekannya untuk melakukan tawuran di jalanan, karena ini melanggar ketertiban umum dan melanggar sosial yang lainnya. Tawuran bisa terjadi karena hal-hal remeh yang diperbesar oleh pihak lawan dengan membalasnya, entah itu memaki, menghina, memukul, dan sebagainya. Nah, karena dilakukan banyak orang, maka dinamai tawuran. Tawuran yang terjadi antara pelajar dikarenakan ingin menunjukkan jati dirinya. Kedua, ingin lebih dikenal dengan sebutan berani, keren, dan solider. Nah, ini, ya kan, ending-endingnya tawuran begitu. Ingin diakui gentleman, macam-macam, ingin menjadi ya sponsor, menjadi keren, solider, dan macam-macam. Nah, ini, ya kan, itu biasanya yang mempunyai sifat-sifat ego, ya kan, mementingkan dirinya sendiri. Nah, bagaimana mengatasi tawuran? Kita harus memiliki kecakapan. Nah, banyak kecakapan itu. Belajar yang baik, berteman yang baik, ya kan. Ada kesibukan yang baik, yang menunjang tentang kegiatan ekstrakurikuler, ya kan. Tentang belajar mengajar, kemudian belajar mengenali dan menemukan informasi-informasi pengolah apa, ya kan. Kemudian dibutuhkan kesabaran
kesabaran diri sendiri maupun kesabaran untuk orang lain. Jangan terpancing emosi, jangan sampai terpancing emosi, kemudian kabur. Jangan ikut-ikutan, ya kan? Nah, ini tidak boleh, ya kan? Ini cara-cara mengatasi. Nah, lebih baik kita berinteraksi, berpikir, berpositif thinking menuju kebaikan-kebaikan untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga. Nah, ini termasuk seni-seni kenakalan remaja, balap liar itu tadi, ya kan? Termasuk seni-seni. Kemudian penyebab terjadinya kenakalan remaja diantaranya ini. Contoh gambar sudah jelas, dari faktor internal berapa persen itu sudah jelas. Kedua, faktor eksternal, ya kan? Berapa persen sudah jelas. Nah, tentunya adik-adik semuanya akan memahami masalah ini. Mudah-mudahan kedepannya untuk adik-adik ini bisa menjadikan contoh bagi adik-adik kelasnya di kemudian hari. Faktor internal, pencarian identitas diri, kontrol diri yang lemah, labil, sehingga tidak bisa membedakan tingkah laku yang baik dan tidak baik untuk dapat diterima di masyarakat, yang berakibat akan terseret pada perilaku nakal. Nah, kalau sudah terseret ke perilaku nakal, nanti ending terakhirnya, ya kan, akan berhadapan dengan undang-undang yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Faktor eksternal, keluar. Perceraian orang tua, diantaranya ini, ya kan, perceraian orang tua dalam kurung keluarga yang tidak harmonis, pendidikan yang salah di dalam keluarga, dalam kurung dimanjakan, atau sebaliknya dengan kekerasan, tidak dibekali dengan pendidikan agama, salah pergaulan, memilih teman, komunitas lingkungan tempat tinggal yang kurang baik, kemudian informasi global, media massa, internet, TV, film, video game, dan lain-lain. Nah, sekarang lagi ngetren main video game, ya kan? Sekarang ngetren main video game. Nah, tolong jangan lupa jaga kesehatan main video game, jangan lupa belajarnya. Nah, ini, ya kan? Sekarang lagi ngetren di video game, cara main-mainnya anak-anak remaja, jangankan remaja, anak-anak kecil juga iya mengikuti, ya kan? Nah, bagi yang hobi-hobi main video game, hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja. Orang tua harus dapat menjadi figur yang baik bagi anaknya sendiri, seringnya komunikasi di dalam lingkungan keluarga, penanaman ilmu agama yang kuat, pilihlah teman yang baik, perlunya motivasi dari keluarga, guru, dosen, teman untuk melakukan hal-hal yang positif, menyalurkan hobi yang positif agar terhindar dari perilaku yang menyimpang. Nah, ya, ini menyalurkan hobi yang positif agar terhindar dari perilaku yang menyimpang. Nah, tadi sudah saya jelaskan, saya berikan informasi mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang positif. Nah, ini, ya kan, tolong bisa dipahami. Nah, sementara ini terima kasih, mudah-mudahan bisa paham dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan adik-adikku semuanya terkait dengan proses belajar mengajar di SMKN Negeri 1 Probolinggo ini. Saya Kapolsek Wonasi tentunya mengharapkan kerjasamanya yang baik, bisa memberikan suatu ilmu yang lebih baik, saling tukar menukar pikiran demi kebaikan untuk diri saya sendiri selaku Kapolsek Wonasi dan anggota tentunya sebagai pembina di fungsi
Harkam Timas dan adik-adikku di sini di SMKN Negeri 1 ini bisa melaksanakan sesuai dengan amanah undang-undang untuk menjadi remaja-remaja yang lebih baik di masa depannya. Tentunya remaja-remaja yang lebih baik di masa depan akan membawa keberuntungan, kesenangan bagi sekolah itu sendiri, lembaga maupun orang tua. Mudah-mudahan karier sukses demi cita-cita yang positif. Ini sementara dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kuzaini atas materi tentang kenakalan remaja dan bahaya narkobanya. Tadi sudah kita lihat atau kita simak sendiri bahwa memang jenis-jenis kenakalan remaja itu sangat banyak ya Pak, mulai dari pornografi, porno aksi, seks bebas, kemudian bahaya narkoba, tawuran, dan itu sudah masuk ke lingkungan pendidikan bahkan. Betul seperti sekali. itu. Kalau berbicara soal remaja memang sangat kompleks Pak ya, karena sekali. memang berada di fase mereka pencarian jati diri. Ya, Siapa betul. sih saya sebenarnya? Saya sebenarnya ini orangnya seperti apa, seperti itu. Dan rata-rata remaja ini cenderung juga ingin coba-coba. Nah, seperti tadi narkoba yang disampaikan oleh Bapak bahwa awalnya coba-coba, kemudian lama-lama suka. Ya. Sama temennya awalnya dikasih gratis, kemudian lama-lama disuruh bayar. Dan kalau sudah kecanduan, mereka harus melakukan banyak cara untuk mendapatkan hasrat untuk narkoba itu sendiri. Ya. Seperti itu, bisa sampai kepada perilaku mencuri, kemudian dan perilaku menyimpang lainnya, seperti itu. Menarik sekali materi kita hari ini. Mungkin teman anak-anak yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming bisa memberikan pertanyaannya di live chat. Untuk yang di dalam ruangan juga bisa memberikan pertanyaan terkait ini. Baik, oke, ini langsung ada pertanyaan dari siapa namanya? Dari Aji Maulana. Baik, Aji Maulana dari jurusan apa? Dari RPL. RPL 1. Baik, langsung saja pertanyaannya apa? Oke, baik. Barusan Bapak sudah menjelaskan cara-cara menghindari kenakalan remaja. Adakah cara yang lebih efisien seperti itu sebagai remaja mungkin Pak, yang lebih muda-muda gitu? Apa sih yang bisa dilakukan? Kayak gitu. No, sebetulnya gampang sekali ya kan, yang lebih efisien itu. Kita lihat dulu apakah ini di sekolahan ataukah di luar sekolahan. Nah, ya kan? Kalau di sekolahan tentunya endingnya ekstrakurikulernya harus lebih padat, tujuan yang positif. Kalau di luarnya tentunya eksternalnya kegiatan ekstrakurikuler dari sekolahan diberikan beban untuk melaksanakan kegiatan di rumah itu, ya kan, yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolahan. Nah ini ya kan cara efektifnya. Jadi kegiatan hubungan cara belajar mengajar, memberikan pelajaran dari sekolah itu sampai di rumah masih ada untuk mengerjakan yang positif. Artinya PR yang di sekolahan itu, sehingga tidak berbuat sesuatu di luar sekolahan. Terima kasih. Dengan kata lain berarti menyalurkan hobinya atau potensi yang dimiliki ya Pak. Kalau di sekolah misalkan memang sukanya sukanya membuat video atau foto, silakan disalurkan ke hal-hal yang positif, ke ekstrakurikuler broadcasting, atau suka olahraga, silakan ikut ekstrakurikuler olahraga atau pramuka. Nah, Ya. seperti itu. Jadi harus melakukan kegiatan-kegiatan positif. Kalau di rumah juga seperti itu, cari kesibukan yang positif seperti itu. Gitu ya Pak? Ya betul sekali. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Ya, baik. Dengan siapa? Dengan Risma dari jurusan RPL. Pertanyaannya? Oke, baik. Berarti ini terkait parenting Pak, pola asuh. Ya. Betul. Jadi bagaimana, karena kenakalan remaja itu kan juga penyebabnya karena broken home biasanya. Anak-anak yang broken home itu biasanya mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal yang lain. Betul. Nah, gimana Pak? Kalau tujuannya positif dari anak tersebut, asalkan ada keterbukaannya di dalam sekolah, ya kan, menyampaikan ke wali kelasnya permasalahan apa yang dia alami. Nah ini akan menemukan
jalan keluarnya yang terbaik untuk si anak tersebut. Tapi kalau si anak tersebut tidak mau mengeluarkan isi hatinya, diterima sendiri, sehingga jalan keluarnya negatif. Dia menyalurkan negatif karena berpikiran negatif. Tetapi kalau mau menyalurkan aspirasinya ke wali kelasnya, ke dewan guru yang lain, akan menemukan jawaban yang positif dan akan diarahkan ke hal-hal yang positif. Nah, paham? Ini sebentar ada. Oke, jadi dengan kata lain, bersikap terbuka, Betul jangan sekali. merasa sendirian, karena Betul. di sekolah banyak guru, bisa wali kelas, bisa guru bimbingan dan Betul. konseling, kemudian bisa dengan teman-teman yang memang asik diajak curhat, seperti itu. Jangan memendam permasalahan itu sendiri sehingga nanti menjadi permasalahan dipendam satu, permasalahan dipendam lagi, akhirnya nanti menjadi bom waktu yang akan meledak, kita tidak tahu kapan. Betul. Nah, seperti itu. Nah, ketika bom waktu itu kita tidak tahu kapan meledaknya, maka tidak menutup kemungkinan akan disalurkan juga kepada hal-hal yang negatif ya Pak ya. Betul. Apalagi salah pertemanan. Betul. Nah, itu juga akan dampaknya sangat sangat negatif bagi anak-anak sendiri. Seperti itu ya Mbak Risma. Oh iya Bapak, kira-kira ini kan kalau tadi berbicara soal kenakalan remaja dan narkoba Pak ya. Sebenarnya ada satu lagi yang sedang marak terjadi saat ini, yaitu terkait dengan paham radikalisme. Nah, anak-anak ini kan masih usia remaja Pak ya, masih usia transisi dari dari SMP ke SMK, dan masih labil serta masih bisa mudah dipengaruhi seperti itu. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini? Terima kasih. Mungkin tadi di materi dari Pak Daramil sudah disampaikan mungkin ya kan terkait paham radikalisme. Nah, untuk adik-adikku semuanya di sini yang telah mengikuti kegiatan ini, bila nanti ada waktu, saya bisa hadir di tempat ini di acara hari Senin atau apa ya kan, untuk memberikan materi tentang arah ke radikalisme ini. Karena apa? Kunci utamanya adalah adik-adik tentunya harus tahu paham apa itu Pancasila dan apa itu Undang-Undang Dasar 45. Kesana dulu, ya kan? Biar ada pemahamannya. Nah, nanti baru endingnya ke arah hal yang ke radikalismenya itu, ya kan? Itu harus ada pemahamannya dulu. Pancasilanya bagaimana, harus diberikan Undang-Undang Dasar 45 bagaimana. Ini harus disentuh, dimasukkan dulu. Nah, itu baru endingnya ke arah ke radikalismenya. Terima kasih. Seperti itu. Jadi kalau misalkan gini Pak, kalau untuk siswa-siswa sendiri untuk membentengi langkah awal agar tidak mudah dimasuki oleh paham-paham radikalisme itu sendiri, kira-kira tipsnya apa saja? Gitu. Ini kuncinya adalah harus mempunyai keyakinan, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan jangan melakukan hal-hal yang negatif yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Endingnya, pokoknya jangan melakukan hal-hal yang berlawanan dengan undang-undang pidana. Nah, ini ya kan, endingnya jangan melakukan hal-hal yang berlawanan, yang menentang, yang melanggar dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Dasar Hukum Pidana, ya kan? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini bisa cara-cara untuk menghindari. Kegiatannya harus yang positif. Hindari isu-isu yang miring, yang belum jelas. Lebih baik tanyakan kepada yang lebih mengerti. Ingat, sekarang mengenai radikalisme telah banyak di luar-luaran itu untuk membangkitkan hal-hal yang negatif, membangkitkan hal-hal yang negatif. Untuk itu adik-adikku harus bisa mengisi yang positif untuk menghindari itu semuanya. Terima kasih. Baik, oke, seperti itu.
Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Bapak. Pertanyaan terakhir dari Lulu Aziza. Assalamualaikum Pak atau Bu, saya mau bertanya, di sekolah banyak ditemukan kasus menghirup aroma lem fox. Apakah itu termasuk narkotika dan apa dampak yang ditimbulkan? Terima kasih. Terima kasih, ini pertanyaan baik sekali. Tentunya harus kita sikapi dampaknya dan di sekolah mana ini. Ya kan? Kalau di sekolah SMKN ini, ya kita harus melaksanakan operasi. Nah, kan? Kalau di sekolah mana, nah ini kan tidak jelas. Sehingga kita mengambil langkah agak sulit, ya kan? Kalau bisa menunjukkan di sekolah mana alamatnya jelas, alma maternya jelas, nah melangkahnya gampang, ya kan? Nah, ini akan berdampak kepada kesehatan, akan merusak semuanya itu. Nah, ini kenakalan remaja di sini sering, ya kan? Sering kita sebagai aparat kepolisian kalau operasi di malam minggu, ya kan? Sering menemukan ini. Nah, tapi alhamdulillah akhir-akhir ini sudah berkurang. Karena ini akan membawa dampak yang serius kepada yang menggunakannya. Nah, yang jelas merusak kesehatan. Tergolong narkotika atau tidak itu nanti perlu pengkajian yang lebih teliti lagi dari pihak-pihak yang berwenang. Yang jelas kesehatannya terganggu, ya kan ini. Mungkin karena lem fox itu harganya cenderung murah ya Pak. Iya. Jadi itu banyak dibeli dan itu yang banyak dilakukan oleh remaja-remaja. Betul sekali. Itu. Pak, ini kalau misalkan nanti dari semua kenakalan remaja ini kan pasti ada dampak hukumnya, nggih Pak? Iya. Ada. Nah, itu mungkin bisa diberitahu kepada seluruh siswa-siswa kira-kira nanti apa yang akan terjadi kalau mereka nanti terjerat hukum seperti itu. Apa yang terjadi pada mereka? Itu, Pak. Nah, ini kalau sampai kena jerat, ketahuan, kedapatan sesuai dengan pertanyaan Mbak Lulu Aziza, ya kan? Kita lihat dulu kategorinya di Sat Narkoba Polres Probolinggo. Nanti di sana akan ada filter-filternya, arahnya, pembinaan dan seterusnya. Kalau sudah keterlaluan, lah baru mengarah ke undang-undang narkotikanya. Meskipun anak-anak nggih, Pak. Meskipun anak-anak, iya, kan ada tahapan-tahapannya untuk cara-cara apa itu rehabilitasi, apakah itu dengan cara-cara sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Oke, jadi jangan dicoba-coba anak-anak untuk melakukan kenakalan-kenakalan remaja yang tadi, karena sudah jelas hukum sudah mengatur itu, dan jangan berpikir karena saya saja loh anak-anak tidak mungkin ditangkap atau seperti apa, karena tetap ada prosesnya ya Pak ya. Tetap ada prosesnya seperti itu. Mungkin Bapak terakhir untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pelajar, khususnya siswa-siswi kelas 10 SMK Negeri 1 yang baru ini, bagaimana sih pesannya untuk mencegah biar tidak terjadi kenakalan remaja pada dirinya, itu untuk tetap terus semangat sekolah gitu Pak. Terima kasih tentunya terhadap adik-adikku semuanya, ya kan, biar tidak sampai mengarah ke nakalan remaja ini. Tolong kegiatan-kegiatan yang positif, apa yang telah disarankan oleh Dewan Guru dilaksanakan, ya kan, dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dilaksanakan dengan rasa keikhlasan yang tinggi. Karena apa? Masa depanmu tergantung pada dirimu sendiri, masa depan orang tuamu tergantung pada dirimu sendiri. Orang tuamu mengharapkan keberhasilan masa depanmu yang lebih baik. Jangan sampai masa depanmu tidak lebih baik, apa yang dialami oleh orang tuamu sama dengan orang tuamu. Nah, ini tidak diharapkan. Tentunya masa depanmu diharapkan lebih baik daripada orang tuamu. Makanya belajarlah yang baik, ikuti saran dan petunjuk
dari sekolahan. Insya Allah kalau mau mengikuti saran dan petunjuk dari sekolahan, dari Dewan Guru, tentunya akan membawa keberhasilan yang baik. Ingat, jangan lupa berdoa, dan berdoa. Ikuti aturan agama yang positif. Terima kasih. Oke, baik, oke, luar biasa sekali. Intinya tetap berpikir panjang ketika akan melakukan kegiatan-kegiatannya, berpikir sebelum bertindak, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Seperti itu ya Pak ya. Oke, baik, mungkin materi tentang kenakalan remaja dan bahaya narkoba cukup sampai di sini. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kuzaini atas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.